Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Tuatra Pasha dengan NPM 23313020 kelas TI 23A. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran pemusatan data dengan mata kuliah statistika probabilitas. Oke, jadi di sini kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, ukuran ini digunakan untuk menginterpresentasikan karakteristik data secara umum, seperti melalui perhitungan modus, mean, median. Nah, ukuran pemusatan data memberikan gambaran lengkap ya mengenai pengukuran suatu kumpulan data dan digunakan untuk membandingkan dua populasi ya. Jadi dua populasi terhadap pemusatan data ya, dua populasi kepada mean, kepada modus dan juga kepada median seperti itu. Dan di sini terbagi menjadi tiga ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada mean atau nilai rata-rata ya. Jadi jumlah keseluruhan nilai rata-rata itu kita cari di antara elemen-elemen atau nilai lain ya. Oke, jadi yang kedua itu ada median, yaitu nilai tengah ya. Pada tugasnya jadi nilai median atau nilai tengah ini ada pada suatu data ya, dan berada di tengah-tengah data ya, data atau nilai sebanyak urutan-urutan tersebut. Jadi yang ketiga itu ada modus, nilai yang paling sering muncul ya. Jadi angka yang paling sering muncul dan mempunyai frekuensi tertinggi dari data yang terperoleh yaitu adalah modus ya, atau nilai yang paling sering muncul ya. Jadi misalkan ada beberapa data yang memiliki satu elemen. Nah, jadi modus ini dia memiliki dua elemen atau dua nilai seperti itu. Jadi pengertian yang pertama dari ukuran pemusatan data itu ada mean ya. Jadi mean itu adalah sama dengan rata-rata. Jadi mean adalah salah satu ukuran gejala pusat ya. Gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data atau rata-rata, di mana untuk menentukan mean bisa dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data ya. Jadi semua nilai mean itu kita jumlahkan terlebih dahulu ya, baru setelahnya dengan banyaknya data kita gunakan rumus sebagai berikutnya. Jadi X di sini ya sama dengan 6 ya, dengan sigma seperti ini ya. Jadi dengan contoh soal ya, jika terdapat sekumpulan data 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90, maka cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi kita simak baik-baik. Jadi contoh soal, jika terdapat sekumpulan data ya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, maka caranya dengan menghitungnya semua ya. Jadi kita hitung dari nilai 20 sampai 90 itu ada berapa nilai ya. Jadi ada 8 nilai. Jadi dari 20 ke 90 itu kita hitung dengan 8 nilai dan dibagi dengan 8 seperti itu, dengan hasil seperti ini ya, 43,75 seperti itu ya. Jadi yang tadi kita caranya itu mengurutkan terlebih dahulu, lalu menghitung nilai keseluruhan dan dibagi setelahnya seperti itu ya. Jadi yang kedua ada median atau kuartil. Jadi median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sesudahnya diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar ya. Jadi apabila data yang tersedia termasuk bilangan ganjil, maka median data terletak pada setengah ya, jadi n+1. Sedangkan jika baik data termasuk bilangan genap ya, maka median terletak pada min n dengan n/2 seperti itu, dan data min n/2 +1 ya. Nah, jadi contoh-contohnya seperti ini. Jika terdapat data berikut 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 6, maka cara menghitung mediannya adalah 5 ditambah 62 ya. Jadi
5,5 ya. Jadi median kita lihat dari nilai tengahnya ya. Jadi yang kita kursor di sini ya, maksudnya kita hapus di sini. Jadi kita ngeliat nilai tengah. Jadi yang kanan kiri itu kita hapus satu persatu ya, hingga menyisakan dua angka ya, seperti itu. Jadi sini kita hitung dulu. Jadi ada 3, 2, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 6 ya. Jadi di sini ada 9 data. Nah, jika kita hapus nilai dari kanan kirinya, maka akan ketemu nilai tengahnya seperti itu. Jadi 5,5 seperti itu. Jadi yang ketiga, ukuran pemesanan data ada modus. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul, dan berfungsi untuk menyatakan fenomena yang paling banyak ya, terutama dari sekumpulan data yang didapat ya. Sangat mungkin untuk memiliki nilai modus yang tunggal, atau mungkin juga tidak memilikinya ya. Jadi yang paling sering muncul ya, kalau misalkan ada ataupun tidak mungkin muncul untuk memilikinya, seperti itu. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Ada beberapa nilai di sini ya. Nah, di sini karena panjang ada 3, ada 3-nya 4, 4-nya 2, 5-nya 2, 6 1, 7-nya 4, 8-nya 2, 9 1 ya. Jadi maka cara menghitung modus dengan cara melihat nilai yang paling sering muncul ya, paling banyak gitu. Paling sering muncul paling baik jika diamati, maka nilai yang kerap muncul adalah 7 atau sebaiknya. Nah, jadi nilai yang paling baik di sini adalah 7 ya. Sebaik 4 kali sehingga modusnya adalah 7. Jadi ketemu ya, bisa dipahami bahwasanya modusnya adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak ya. Jadi kita bisa simpulkan di situ. Jadi dalam penggunaan ukuran pemusatan data, perlu dipertimbangkan kelemahan masing-masing ukuran tersebut. Dapat memberikan hasil yang tidak realistis jika data memiliki nilai yang sangat beragam dan tidak ada konsistensi yang jelas di seluruh rentang data. Median dan modus dapat digunakan sebagai alternatif jika data memiliki nilai outlier atau tidak terdistribusi secara normal ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah masing-masing dari jenis ukuran pemusatan data itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Dia bisa mengurutkan data, menemukan nilai tengah ya, atau menemukan rata-rata dari semua data tersebut ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi cukup pembahasan pada video kali hari ini. Saya cukupkan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf ya. Apabila ada yang ingin berkomen silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.